Bayangin, lo di PHK, tabungan lo makin nipis, rumah lo mau dijual, langganan Netflix pun lo cancel. Terus lo baru aja lihat satu lowongan kerja impian lo di salah satu website. Namun pas lo mendapatkan kesempatan wawancara kerja, ternyata ada saingannya, 5 orang lebih kompeten daripada lo. Pertanyaannya, lo bakal upgrade skill atau lo pastikan mereka nggak mendapatkan pekerjaan itu? Nah, itulah premis gila dari No Other Choice, disutradari oleh Park Chan-wook, otak dibalik Old Boy dan The Handmaiden. Nah, film ini adalah dark comedy, paling kejam sekaligus paling relevan untuk hari ini, khususnya untuk teman-teman yang baru aja di PHK. No Other Choice ceritanya tentang Yoo Man-soo, diperankan luar biasa oleh Lee Byung-hun. Di awal hidupnya sempurna, istri suportif, diperankan oleh Son Ye-jin, 2 anak yang lucu, rumah nyaman, bahkan mereka punya anjing-anjing yang gemas. Tapi badai datang. Yoo Man-soo di PHK dari perusahaan kertas tempat dia bekerja, dan dari situ hidupnya runtuh pelan-pelan. Rumah dijual, anjing dititipkan, bahkan langganan Netflix pun harus di-cancel. Film ini relevan banget di era sekarang, di saat isu pengurangan tenaga kerja, otomatisasi, dan AI makin sering dibahas. No Other Choice adalah adaptasi dari novel The X karya Donald Westlake. Film ini terasa seperti komentar langsung terhadap ketakutan zaman modern. Manusia makin gampang digantikan. Man-soo sadar satu hal. Pasar kerja itu brutal, saingan banyak, dan dia punya ide yang absurd. Kalau dia ingin dapat pekerjaan itu, maka saingannya harus tidak bisa melamar. Yes, dia benar-benar mulai merencanakan untuk menghilangkan saingannya. Disinilah film berubah jadi pitch black comedy. Gelap banget, tapi anehnya lo bakal ketawa. Ada satu adegan masterpiece di tengah film. Man-soo berdiri dengan pistol dibungkus plastik, pakai oven mitts supaya nggak ninggalin sidik jari. Dia nyalain musik keras-keras buat nutupin suara tembakan, tapi korbannya malah bangun. Mereka malah berdebat soal hubungan suami istri di tengah musik yang ceria. Istrinya, si korban, hampir aja mukul si Man-soo dari belakang, tapi berhenti setelah dengar Man-soo membela dia. Slapstick, absurd, tegang, lucu, campur aduk. Itu momen yang nunjukin betapa jeniusnya sang sutradara Park Chan-wook dalam blocking, framing, dan timing. Dia tahu banget naruh kamera di mana. Yang bikin film ini sakit adalah kita ngerti banget karakter Man-soo. Dia pintar, dia bukan sosok orang jahat sejak awal, dia cuma takut kehilangan semuanya. Harga dirinya retak, sosok dia sebagai laki-laki atau suami goyah. Film ini ingin kita marah pada sistem, marah pada corporate greed, marah pada dunia yang memaksa orang baik jadi ekstrim karena tidak ada pilihan lain. Judulnya aja ironisnya No Other Choice. Benarkah tidak ada pilihan lain? Atau kita cuma membenarkan pilihan terburuk kita? Ini mungkin salah satu performa terbaiknya Lee Byung-hun. Banyak orang kenal dia dari Squid Game atau I Saw the Devil. Tapi di sini dia jalan di atas tali tipis, simpatik, menyedihkan, dan mengerikan. Kalau terlalu desperate jadi lebay. Kalau terlalu gelap jadi nggak relate. Kalau terlalu komedi jadi kartun. Tapi aktingnya dia pas banget. Secara visual, film ini cantik banget. Sutradara Park Chan-wook berkolaborasi dengan sinematografer Kim Wo-hyung, dan hasilnya komposisi gambar yang presisi, elegan, dan kadang terasa dingin. Setiap frame seperti dirancang dengan niat. Ini film yang kelihatan banget dibuat oleh seorang master yang tahu apa yang dia lakukan. Karena banyak orang sekarang hidup dalam ketakutan yang sama. Takut tergantikan, takut kehilangan status, takut gagal sebagai pencari nafkah, dan film ini nunjukin versi ekstrimnya. Dark jokes di sini bukan cuma buat kita ketawa, film ini sindiran sosial. Kadang terasa seperti episode kartun Looney Tunes versi depresi dan krisis ekonomi. No Other Choice itu tajam, lucu, brutal, relevan. Tapi hati-hati, kalau lo pernah di PHK atau lagi berjuang cari kerja, film ini bisa terasa terlalu personal atau dalam, mengena banget. Dan mungkin itu tujuannya, karena pada akhirnya pertanyaan film ini sederhana tapi mengganggu. Kalau sistem memojokkan kita sampai sudut paling gelap, kita bakal tetap jadi manusia bermoral atau kita menghalalkan segala cara? By the way, buat teman-teman yang lagi di PHK atau cari kerja lagi, semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Udah gitu aja dari gua, bye.